Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran akuntansi keuangan untuk pertemuan yang ke-11. Anak-anak, semoga kalian selalu tetap semangat untuk menjalankan PSG-nya, tetap sehat, tetap semangat belajarnya, semoga dilancarkan semuanya. Untuk pertemuan 11 kali ini kita akan membahas materi tentang kartu hutang. Untuk kompetensi inti dan juga kompetensi dasar dalam mempelajari kartu utang, di sini yang pertama adalah menganalisis kartu hutang. Di situ saya salah tulis, seharusnya yang dianalisis itu kartu hutang, bukan lagi kartu piutang. Yang kedua adalah melakukan pencatatan kartu hutang. Hal-hal apa aja yang perlu dilakukan dalam mencatat transaksi yang nantinya akan dimasukkan dalam kartu hutang. Yang pertama adalah buku jurnal pembelian, buku jurnal pengeluaran kas, buku jurnal umum ataupun retur, buku kartu hutang, faktur dari kreditur, dan juga lain sebagainya. Untuk yang faktur dari kreditur itu biasanya tidak terlalu digunakan karena biasanya akan menjadi satu transaksinya di dalam buku jurnal pembelian ataupun buku jurnal pengeluaran kas. Yang pertama adalah buku jurnal pembelian. Yang dimaksudkan dalam buku jurnal pembelian itu adalah transaksi-transaksi yang bersifat kredit atau hutang. Biasanya untuk yang jurnalnya di debit itu pembelian, sedangkan di kredit utang dagang itu yang dibeli adalah barang dagang. Sedangkan jika yang dibeli selain barang dagang, biasanya akan muncul akun-akun lain seperti halnya di situ di perkiraan, yaitu seperti peralatan toko, peralatan kantor, perlengkapan, dan juga lain sebagainya. Pokoknya selain yang di kolom pembelian. Kalau di kolom pembelian itu hanya berkaitan dengan pembelian barang dagang. Sedangkan untuk buku jurnal pengeluaran kas, ini biasanya mencatat transaksi-transaksi atau pembayaran dalam kaitannya dalam hal apa? Yang pertama, pembelian barang dagang ataupun pembelian perlengkapan ataupun pembelian peralatan secara tunai. Biasanya kalau pembelian barang dagang secara tunai itu masuk dalam pembelian dan juga kas. Sedangkan misalnya untuk perlengkapan secara tunai ataupun peralatan secara tunai itu masuk di akun serba-serbi dan juga kas. Transaksi kedua yang berkaitan dengan pengeluaran kas itu yang pertama adalah tentang pembayaran hutang atau pembayaran atau pelunasan hutang. Biasanya kalau pelunasan hutang atau pembayaran hutang itu nanti kolomnya yang di sebelah debit yaitu di sisi hutang, sedangkan di kredit juga ada di sisi kas. Kenapa di kredit itu sisinya kas? Karena kita kan mengeluarkan biaya untuk pembayaran tersebut. Kalau di buku jurnal retur pembelian itu sebenarnya hanya dua jurnal atau bisa disebut dengan jurnal umum. Yang dimaksud dengan buku jurnal retur pembelian adalah jika kita beli barang, entah itu barang dagang, perlengkapan ataupun peralatan, jika barang tersebut mengalami kerusakan, itu wajib kita kembalikan ke pihak penjual. Itu yang dinamakan dengan retur pembelian. Biasanya retur pembelian ini nantinya akan mengurangi porsi harga dari pembelian awal. Saya kasih contoh di tanggal 21 atau tanggal 25. Yang di tanggal 21 itu adalah pembelian barang dagang. Kalau tidak disebutkan barangnya, biasanya barang dagang yang dibeli secara kredit nanti akan mempengaruhi pengurangan di utangnya. Kalau kita tanggal 25 itu kas pada retur, biasanya pembelian barang dagangnya itu secara tunai. Berarti kalau misalnya ada barang yang rusak, kita kembalikan, itu akan mengurangi utang ataupun kas.
Ini adalah puncak dari materi kita hari ini, yaitu adalah kartu hutang atau kartu buku pembantu hutang. Itu sama saja, yang dimaksud dengan kartu hutang di sini itu adalah akun-akun atau kartu-kartu yang terdiri dari satu orang. Biasanya kalau kita yang buat itu berarti dari suppliernya atau penjualnya, di mana kita membeli barang tersebut. Misalnya saya sebagai Udi Wirasti membeli barang dagang kepada PT Surya, membeli peralatan mungkin kepada PT Indotek, terus kita beli barang dagang juga kepada PT Jaya. Jadi per PT-nya itu yang kita beli barangnya itu akan kita buat buku pembantu hutangnya atau kartu hutangnya. Kalau untuk misalnya PT Surya itu kalau misalnya menjual barang dagang kepada Udi Wirasti itu yang dimaksud dengan buku pembantu piutang atau kartu piutang. Jadi bedanya kalau kita sebagai Udi Wirasti berarti yang dicatat penjualnya. Kalau misalnya kita sebagai PT Surya atau PT Indotek membuat buku pembantunya bukan lagi buku pembantu hutang tetapi buku pembantu piutang. Bedanya hanya di situ saja. Untuk garis besar isinya itu sama. Yang pasti kalau kita sebagai Udi Wirastinya di situ juga ada contoh, berarti posisi normal semua saldo awal itu pasti di kredit, atau kita misalnya beli barang apapun itu pasti saldo awalnya di kredit. Kalau buku pembantu piutang itu posisi normalnya atau awalnya itu pasti di debit. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini saja materinya, semoga bisa dipahami. Seandainya ada materi-materi yang mungkin belum bisa dipahami, bisa ditanyakan langsung. Terima kasih, tetap semangat PSG-nya, tetap semangat belajarnya, tetap jadi anak baik, selalu sehat, dan juga selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.